Selamat pagi. Oke, sekarang kita bakal bahas tentang APBN atau singkatan dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. Nah, dari namanya sendiri sebenarnya udah kelihatan kan? Berarti ini tuh ngomongin tentang penerimaan negara sama belanja negara. Nah, kita jabarin lagi ya. Apa sih sebenarnya APBN itu? APBN itu merupakan rencana keuangan tahunan dari pemerintah. Jadi, dalam 1 tahun itu, pemerintah akan merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan. Kemudian, anggaran untuk setiap kegiatan itu berapa? Terus, kira-kira pemerintah itu bakalan menerima uang itu dari mana aja? Sumber penerimaannya itu dari mana aja kira-kira? Dari A itu berapa, dari B itu berapa, itu bakalan ada di APBN ini. Makanya, si APBN ini bisa disebut sebagai daftar rincian penerimaan dan belanja negara dalam waktu tertentu. Kenapa dalam waktu tertentu? Ya karena ada waktunya. Biasanya itu sekitar 1 tahun dan harus disetujui oleh DPR. Jadi kalau misalnya belum disetujui sama DPR, si APBN ini tuh nggak bisa dilaksanakan. Oke guys, kalau misalnya ngomongin APBN itu kayaknya berat gitu ya. Oke, saya kasih contoh yang sederhananya ya. APBN tuh kayak semacam apa sih? Nih, kalau kalian pernah melakukan kegiatan sekolah, misalkan merencanakan kegiatan pensi, di situ kalian harus bikin proposal kan? Nah, di proposal itu ada anggaran kan? Terus di proposal juga ada nih kegiatan apa yang mau dilakukan. Di anggaran itu juga ada nih kira-kira penerimaan itu berapa aja. Kira-kira dari sekolah itu dikasih berapa. Misal dari penjualan tiket itu dikasih berapa. Dari sponsor kira-kira targetnya dapat berapa. Terus selain itu, di anggaran yang ada di proposal yang kalian bikin buat pensi nih, pasti ada pengeluaran juga kan? Kalian bakal nulis nih, kira-kira pengeluarannya tuh apa aja untuk ngadain pensi ini. Misalnya, mengundang bintang tamu, harus bayar berapa, terus nyewa MC, sound system, panggung, dan lain-lain. Lah, di APBN juga sama, ada rinciannya. Kira-kira penerimaan negara itu sumbernya dari mana aja? Dari A itu ditargetin berapa? Dari B itu berapa? Pengeluarannya juga sama. Kira-kira pengeluarannya untuk A itu berapa? Untuk B itu berapa? Hampir sama, kayak si anggaran di proposal kegiatan pensi sekolah. Dan kegiatan itu harus mendapatkan persetujuan kepala sekolah dulu. Nah, apakah ini diterima atau enggak? Nah, sama aja sih APBN juga harus diajukan ke DPR. Nanti si DPR tuh sidang untuk mengetahui kira-kira APBN ini di-approve apa tidak. Kalau di-approve ya berarti kegiatan tersebut akan dilaksanakan sama kan kayak proposal kegiatan sekolah, kalau udah di-approve sama kepala sekolah, ya bisa dilaksanakan kegiatan tersebut. Nah, kalau proposal pensi kan waktunya hanya sebatas kegiatan itu berlangsung. Kalau APBN ini jangka waktunya itu 1 tahun. Masa berlakunya itu kapan sih? Dulu, pada masa Orde Baru, si APBN ini berlakunya sampai pada tanggal 1 April hingga 31 Maret di tahun berikutnya. Maksudnya di sini tuh kayak tahun pajak gitu. Terus sekarang itu udah dirubah lagi biar nggak ribet ya. Berlakunya itu dari mulai 1 Januari sampai 31 Desember di tahun tersebut. Jadi, kalau misalnya APBN tahun 2018
berarti dari 1 Januari 2019 sampai 30 Desember 2019. Lah terus si APBN ini kira-kira dibuatnya itu kapan nih? Oke, saya tanya dulu nih. Misalnya kalian mau ngadain kegiatan pensi. Misalnya pensinya itu dilaksanakan pada Oktober 2021. Lah terus kalian bikin proposalnya itu kapan? Kan nggak mungkin bikin proposalnya tuh di bulan Oktober juga kan? Belum nanti proposalnya disampaikan ke pihak sponsor dan lain-lain. Biasanya kalian akan bikin proposal beberapa bulan sebelum acaranya. Nah, apalagi APBN, yang mana ini tuh ngurusin pengeluaran negara, yang cakupannya itu lebih luas. Gimana, sudah paham kan? Oke, sekarang lanjut pada 3 pasal undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam menyusun APBN. Yang pertama, Undang-Undang 1945 Pasal 23 ayat 1 yang menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran dari rakyat. Sedangkan yang nomor 2, UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang dimaksud dengan APBN ialah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Meliputi masa 1 tahun mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember, ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang, serta mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dan terakhir untuk yang nomor 3, yaitu UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Oke, next selanjutnya ada fungsi-fungsi dari APBN. Yang pertama, fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, ada fungsi perencanaan. Di sini, anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Untuk yang ketiga, ada fungsi stabilisasi, bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian atau menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi. Nah, untuk fungsi yang keempat ada fungsi pengawasan. Di sini anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada fungsi alokasi. Di sini pembagian proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Di sini anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Terakhir, ada fungsi distribusi, bahwa penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan.
Dan kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Selanjutnya, ada mekanisme penyusunan APBN yang terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap penyiapan dan penyusunan rencana APBN, di mana ini tuh dibuat oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan negara. Selanjutnya, Presiden menyampaikan RAPBN kepada DPR. Kemudian, DPR ini perlu menyetujui RAPBN tersebut melalui sidang paripurna DPR yang dilakukan bersama lembaga teknis keuangan. Nah, apabila RAPBN disetujui, statusnya berubah menjadi APBN. Sebaliknya, jika RAPBN ditolak, pemerintah harus melaksanakan APBN pada tahun sebelumnya tanpa adanya perubahan. Kalau APBN sudah disetujui, dokumen pelaksanaan APBN harus disahkan oleh Menteri Keuangan, serta diperkuat dengan keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Nah, pelaksanaan APBN akan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Hasil pengawasan tersebut akan dilaporkan kepada DPR. Untuk tahapan terakhir, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Biasanya dilakukan saat waktu pelaksanaan APBN dalam 1 tahun telah selesai. Oke, ini ada beberapa tujuan penyusunan APBN. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Kemudian, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, membantu pemerintah mencapai beberapa tujuan fiskal, lalu memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja, dan membantu menciptakan efisiensi serta keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Oke, itu tadi adalah beberapa materi mengenai APBN. Semoga membantu ya. Sampai jumpa lagi.